Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Najaya Sabiuda, BP 2011-21254 dari Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Nah, jadi kali ini aku bakal melakukan penyuluhan tentang anemia pada remaja. Selamat menyaksikan. Nah, jadi kali ini kakak bakal ngasih kamu penyuluhan tentang anemia pada remaja. Sebelumnya kamu udah tahu nggak anemia itu apa? Anemia itu kekurangan darah. Nah, betul. Jadi anemia itu merupakan suatu keadaan menurunnya kadar hemoglobin, hematokrit, dan jumlah sel darah merah di bawah nilai normal yang dipatok untuk perorangan. Nah, anemia sebagai keadaan bahwa level hemoglobin rendah karena kondisi patologis. Menurut Ersalam, anemia adalah berkurangnya kadar eritrosit atau sel darah merah dan kadar hemoglobin dalam setiap milimeter kubik darah dalam tubuh manusia. Nah, kalau remaja, kamu tahu nggak remaja itu apa? Remaja adalah seseorang yang berusia 12 tahun sampai 18 tahun. Nah, betul. Jadi remaja itu merupakan suatu masa penghubung atau peralihan antara masa anak-anak dengan masa dewasa di mana terjadi perubahan bentuk, ukuran tubuh, fungsi tubuh, psikologi, dan aspek fungsionalnya. Nah, jadi ini ada etiologi nih, faktor-faktor terjadinya anemia pada remaja putri. Itu yang pertama, menstruasi. Salah satu faktor memicu anemia adalah kondisi siklus menstruasi yang tidak normal. Kehilangan banyak darah saat menstruasi diduga dapat menyebabkan anemia. Nah, faktor keduanya yaitu status gizi. Menurut Thomson, dalam Arumsari, status gizi berkorelasi positif dengan konsentrasi hemoglobin. Artinya, semakin buruk status gizi seseorang, maka semakin rendah kadar hemoglobin di dalam darah orang tersebut. Nah, jadi patofisiologi dari anemia ini, tanda dari anemia gizi ada beberapa tingkatan, yaitu tingkat yang pertama, anemia kurang besi laten, yaitu keadaan di mana simpanan zat besi yang semakin menipis namun besi di dalam sel darah merah dan jaringan masih tetap normal. Untuk tingkatan kedua, anemia kurang besi dini, di mana simpanan zat besi mengalami penurunan yang terus berlangsung sampai habis atau masih belum berkurang. Nah, untuk tingkatan yang ketiga, anemia kurang besi lanjut, perkembangan lanjut dari anemia kurang besi dini. Nah, di mana zat besi yang berada di dalam sel darah merah sudah menurun, namun zat besi di dalam jaringan belum berkurang. Nah, dan tingkatan yang keempat, anemia kurang besi jaringan terjadi setelah zat besi di dalam jaringan juga menurun. Terus untuk gejala anemianya itu apa aja, Kak? Nah, untuk gejala anemia pada remaja yang umum antara lain perubahan warna kulit menjadi lebih pucat, terus badan lesu, kurang konsentrasi, dan mudah lelah. Sementara itu juga ada yang sesak nafas, detak jantung cepat, tangan dan kaki bengkak, sakit kepala, sampai pingsan adalah ciri-ciri anemia pada remaja yang sudah parah. Setelah kita mengetahui gejalanya dan misalnya kita menemukan seseorang menimbulkan gejala seperti itu, melihat gejala seperti itu, bagaimana cara kita melakukan pengobatan terhadap anemia itu, Kak? Nah, untuk pengobatannya itu yang pertama pemberian suplemen zat besi. Nah, dokter dapat meresepkan suplemen zat besi untuk dikonsumsi beberapa kali dalam sehari bila remaja didiagnosis mengalami anemia zat besi. Yang kedua, berikan asupan zat besi yang cukup. Cara lain untuk mengatasi anemia defisiensi zat besi pada remaja perempuan adalah memberikan asupan zat besi yang cukup dengan makanan bergizi seimbang setiap hari. Nah, yang ketiga, melakukan operasi. Bila penyebab anemia defisiensi besi pada remaja perempuan adalah kehilangan darah selain dari menstruasi, maka sumber pendarahan harus ditemukan dan segera dihentikan. Oh ya, Kak, kan agar kita terhindar dari penyakit anemia tersebut, bagaimana cara kita melakukan pencegahan terhadap diri sendiri dan masyarakat, Kak? Nah, untuk pencegahannya, anemia dapat dicegah dengan beberapa cara dan peran dari berbagai pihak. Di antaranya yang pertama, meningkatkan konsumsi zat besi baik pada makanan maupun minuman. Nah, menurut Altmaier, cara mencegah dan mengobati anemia adalah yang pertama meningkatkan konsumsi makanan bergizi, yang kedua makan makanan yang banyak mengandung zat besi dari bahan makanan hewani seperti daging, ikan, ayam, hati, dan telur, dan bahan makanan nabati seperti sayuran berwarna hijau, kacang-kacangan, dan tempe. Nah, yang ketiga makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C
seperti daun katuk, daun singkong, bayam, jambu, tomat, jeruk, dan nanas. Sangat bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan zat besi dalam usus. Yang kedua, peran guru dalam mencegah anemia gizi pada remaja. Nah, guru sebagai pendidik diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara langsung kepada anak didiknya, terutama remaja putri, tentang pentingnya mencegah dan mengobati anemia sedini mungkin. Dan yang ketiga, peran tokoh masyarakat dalam mencegah anemia gizi pada remaja. Nah, tokoh masyarakat seperti ketua organisasi, pimpinan kelompok, kader, serta petugas lain di luar kesehatan sangat berperan dalam memberikan penyuluhan dan motivasi kepada masyarakat, khususnya kelompok remaja putri di luar sekolah, pekerja wanita informal, ibu-ibu rumah tangga agar selalu menjaga kesehatannya dengan mencegah dan mengobati anemia. Dan selanjutnya itu peran pemerintah dalam mengurangi angka kejadian anemia pada remaja. Peran pemerintah dalam mengurangi angka kejadian anemia pada remaja yaitu dengan memberikan tablet tambah darah. Oh, jadi gitu Kak. Nah, kan tadi kita udah mempelajari tentang pencegahannya dan cara pengobatan anemianya. Nah, sebenarnya tuh apa sih dampak dari anemia bagi remaja? Nah, jadi dampak anemia bagi remaja ini memiliki banyak dampak. Menurut Mariana dan Bambang, dampak anemia bagi remaja yaitu yang pertama, menurunnya kesehatan reproduksi. Yang kedua, terhambatnya perkembangan motorik, mental, dan kecerdasan. Yang ketiga, menurunnya kemampuan dan konsentrasi belajar. Yang keempat, mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan tidak mencapai optimal. Yang kelima, menurunkan fisik olahraga serta tingkat kebugaran. Dan yang keenam, mengakibatkan muka pucat. Oh, jadi anemia ini ternyata sangat berbahaya buat tubuh ya Kak. Dan padahal masyarakat menganggap anemia ini penyakit yang biasa saja. Nah, iya. Terus, hubungan anemia pada remaja dengan kesehatan reproduksi memiliki keterkaitan. Remaja putri lebih banyak membutuhkan zat besi daripada remaja putra, karena remaja putri mengalami menstruasi setiap bulannya. Nah, menstruasi yang dialami oleh remaja putri ini setiap bulan merupakan salah satu faktor penyebab anemia. Menstruasi pada remaja putri memberikan beban ganda pada tubuhnya, karena di samping mengalami pertumbuhan yang besar, remaja mengeluarkan darah setiap bulan. Keluarnya darah dari tubuh remaja putri saat menstruasi mengakibatkan hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah juga ikut terbuang, sehingga cadangan zat besi dalam tubuh berkurang. Nah, berkurangnya cadangan zat besi di dalam tubuh ini dapat mengakibatkan anemia. Untuk menghindari anemia, dapat mengimbangi konsumsi gizi yang baik, terutama ketika pola menstruasi yang terjadi berlebihan. Kakak sebagai mahasiswa jurusan kesehatan masyarakat, apa sih saran kakak sebagai ahli kesehatan masyarakat terhadap anemia pada remaja? Nah, jadi saran sebagai ahli kesehatan masyarakat terhadap anemia pada remaja yaitu yang pertama, rekomendasi untuk remaja putri, diharapkan remaja putri bisa mengetahui dan mengendalikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya anemia. Yang kedua, remaja putri perlu meningkatkan konsumsi zat besi terutama saat menstruasi. Yang ketiga, mengambil kebijakan di tiap daerah disarankan untuk mengembangkan program pencegahan dan penanggulangan anemia. Dan yang terakhir, pihak sekolah bekerja sama dengan pihak lain yang terkait di sekolah seperti UKS, guru BP, dan OSIS, serta lintas sektor seperti Puskesmas dan PKK atau Dharma Wanita untuk melakukan intervensi berupa konseling gizi, pelayanan kesehatan reproduksi dalam pencegahan anemia. Oh, jadi gitu Kak. Nah, jadi mungkin sekian penyuluhan yang kakak berikan tentang anemia pada remaja. Semoga bermanfaat bagi kamu dan bisa disampaikan kepada teman-teman agar remaja-remaja di Indonesia khususnya dapat terhindar dari penyakit anemia. Baik, terima kasih Kak infonya. Semoga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.